Hai pemirsa Rotana TV, kita jumpa lagi nih dalam program acara Jalan-Jalan Sedap. Pada episode kali ini, saya akan mengajak Anda untuk mengekspos cemilan yang saat ini lagi tren di kota Palopo. Penasaran kan? Tapi sebelum itu kita mampir dulu di Istana Langkanae yang terletak di Kelurahan Batu Pasi, Wara Utara, Kota Palopo. Dikenal sebagai kota idaman, pengunjung yang datang ke sini tidak hanya dimanjakan dengan keindahan alam maupun kuliner khas Luwu yang disajikan. Dan tidak kalah penting adalah wisata sejarah yang bernama Istana Langkanae. Lantas, apa yang membuatnya istimewa? Tetap ikutin saya ya! Bangunan ini tetap berdiri kokoh, megah, dan cantik meski zaman terus berganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali di Jalan-Jalan Sedap bersama saya, Sari Maya. Nah pemirsa, di episode kali ini kita akan mengunjungi salah satu jajanan buah yang lagi hits di kota Palopo. Tapi sebelum itu kita lihat dulu yuk bagaimana sih keindahan dari salah satu situs sejarah yang ada di kota Palopo, yaitu Istana Datu Luwu, dan tempat saya berdiri yaitu Todopuli Temalara. Jadi tetap ikutin keseruan kita ya. Dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1920 di atas tanah bekas Sauraja. Menilik pada sejarah 100 tahun silam, sebelumnya bangunan ini terbuat dari kayu dan memiliki 88 tiang. Namun sangat disayangkan, bangunan ini diratakan oleh pemerintah Belanda yang berkuasa saat itu. Tak jauh dari istana, dibangun pula Sauraja yang dilengkapi dengan monumen perjuangan rakyat Luwu di bagian depan istana. Monumen tersebut berbentuk patung tangan dan menggenggam badik yang dihunus ke atas langit. Hal ini makin menambah nuansa sejarah yang ada di dalamnya. Istana ini bukan sembarang istana loh. Dahulu bangunan ini difungsikan sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Luwu. Lambat laun, istana ini kemudian dijadikan museum untuk mengenang segala perjuangan pahlawan sekaligus melestarikan kebudayaan Kerajaan Luwu. Bangunan kedua diberi nama Salasae yang berdiri tegak dan kokoh di samping Istana Langkanae. Bangunan ini merupakan tempat pertemuan dan perjamuan bagi seluruh tamu istana. Di dalam tempat ini kita bisa melihat aneka benda pusaka dan beberapa peninggalan dari zaman Kerajaan Luwu. Nah pemirsa, istana ini merupakan salah satu bukti sejarah dari peradaban kerajaan yang ada di Tanah Luwu, di mana istana ini saat ini masih terawat dengan sangat baik dan dijadikan sebagai salah satu objek wisata sejarah yang paling banyak dikunjungi oleh bukan hanya masyarakat dari Kota Palopo, bahkan hingga dari luar ketika berada di Kota Palopo. Jika Anda hobi traveling atau mungkin pecinta situs-situs bersejarah, maka Istana Kerajaan Luwu merupakan salah satu situs yang wajib Anda kunjungi bila berada di Kota Palopo. Nah pemirsa, seperti itulah tadi keindahan dari Istana Datu Luwu yang hingga saat ini masih terus dirawat oleh pemerintah Kota Palopo. Oh ya, jangan kemana-mana ya, karena setelah ini kita akan langsung mengunjungi lokasi kita, yaitu warung Mami's Kitchen yang beralamat di Jalan Cakalang.
Nah, penasaran kan kayak apa sih di sana, mulai dari rasanya hingga proses pembuatan, dan kita juga akan wawancara sedikit dengan ownernya. Jadi ikutin kita terus ya di Jalan-Jalan Sedap. Pemirsa Jalan-Jalan Sedap, setelah berkeliling di Istana Kedatuan Luwu, kini saatnya kita menuju salah satu warung rumahan yang terletak di Kecamatan Muara Timur, Kota Palopo tentunya. Anda kembali di Jalan-Jalan Sedap. Nah pemirsa, setelah tadi kita melihat atau mengekspos keindahan dari Istana Datu Luwu, nah sekarang kita sudah tiba nih di lokasi Rumah Rujak Asinan Mamis Kitchen, di mana rujak ini berbeda dari rujak-rujak biasanya. Nah, penasaran kan kayak apa? Yuk langsung saja kita masuk. Cemilan ini diberi nama rujak, di mana bahannya terbuat dari buah-buahan seperti mangga, bengkoang, nenas, jambu, timun, pepaya, dan salak. Buah-buahan ini kemudian diolah dengan cara mencampurkan bumbu yang terbuat dari olahan lombok, gula merah, terasi, penyedap rasa, diulek dan dicampur secara merata. Untuk jenis rujaknya sendiri mulai dari rujak ulek, bebek, mangga ebi, dan rujak bengkoang. Selain itu, di sini terdapat juga asinan dari buah-buahan. Sedikit informasi ya pemirsa, tempat ini baru saja dibuka. Sebelumnya, owner memasarkan rujak dan asinannya lewat online. Namun, karena peminat mulai banyak, akhirnya dia memutuskan untuk membuka lapak. Nah pemirsa, setelah tadi kita melihat proses pengolahan dari berbagai rujak yang sudah ada di depan saya ini, nah selanjutnya kita akan mereview atau icip-icip rasa dari rujak tersebut. Nah seperti yang kita lihat tampilannya menarik seperti ini, dan pastinya buahnya juga sangat segar dan fresh. Oke, saya mulai dari rujak ulek. Kalau rujak ulek ini sendiri sudah sangat banyak dijual di Kota Palopo, tapi bedanya di sini dia sendiri, yaitu kacangnya yang tidak ditumbuk dengan halus. Oke, kita coba. Untuk rujak ulek sendiri sini, isiannya jambu air, timun, nenas muda, jeruk bali seperti ini, dan pastinya bengkoang. Nah selain yang tadi kacangnya tidak ditumbuk halus, yang membedakannya juga di sini ada rasa-rasa terasinya. Jadi beda daripada rujak ulek yang ada di Kota Palopo. Oke, selanjutnya saya mau coba mangga ebi. Ini seperti kalau bahasa saya sih coba-coba mangga. Kita coba bagaimana sih rasanya. Ebinya terasa, mangganya juga, asamnya segar. Ini paling enak dimakan sama nasi atau ikan bakar. Ini juara. Oke, selanjutnya saya mau pindah ke rujak bebek. Kalau dari rujak bebek ini isiannya hampir sama dengan rujak ulek, tapi yang di sini yang membedakannya yaitu semua buahnya ditumbuk secara halus.
segar. Kalau rujak ini sendiri lebih praktis ya dibawa kemana-mana karena dan tampilan seperti ini ya. Dan semuanya sudah dicampur dan ditumbuk secara halus, jadi sangat simpel dibawa ketika perjalanan jauh. Dan juga rujak itu mampu menetralisir bagi Anda yang suka mual ketika berkendara. Dan saya sarankan sih untuk pesan rujak bubuk ini. Oke, selain juga ada rujak, sini juga ada asinan. Ini yang seperti ini. Ini juga tetap beda karena ada kacangnya yang tidak dihancurkan. Kalau untuk asinannya sendiri isinya ada pepaya, jambu airnya, dan juga nanas muda. Oke, kita coba bagaimana sih segarnya asinan ini. Bismillah. Lebih segar lagi pemirsa. Untuk rasanya sendiri, rasanya seimbang. Ada manis, asam, dan asinnya. Kayak nano-nano. Enak. Nah, yang paling terakhir, rujak yang kekinian. Dan saya tadi sempat juga tanya-tanya sama cerita sama ownernya, katanya yang paling laris yaitu rujak Bangkok. Pasti untuk Anda sebagian yang belum pernah coba pasti bingung kan seperti apa sih rujak Bangkok itu. Jadi daripada lama-lama langsung saja kita coba rasanya. Ini yang membedakan, bumbunya itu dipisahkan seperti ini. Ini kan rujak yang pada umumnya. Nah, kalau rujak Bangkoknya dia sendiri tuh bumbunya dipisahkan seperti ini. Oke, langsung saja kita review. Ini jambu putih. Kalau untuk rujak Bangkok terlihat sederhana, tapi kalau rasanya gula merah, gula ada dicampur dengan gula pasir sedikit, garam, dan pastinya terasi. Nah, semuanya rasanya menyatu dipadankan dengan buah-buahan yang segar ini. Makan buah-buahan tuh juga bagus karena kaya akan manfaat untuk tubuh kita dan pastinya memiliki vitamin. Tapi kalau buah-buah yang seperti ini saya saran juga jangan terlalu banyak ya, karena dapat mengakibatkan sakit perut. Jadi untuk Anda yang menyukai konsumsi makanan yang seperti ini, tetaplah untuk di ambang batas, jangan terlalu berlebihan. Oke pemirsa, nah setelah ini kita juga akan wawancara dengan owner dari Mami's Kitchen. Jadi tetap bersama kita ya di Jalan-Jalan Sedap. Anda kembali di Jalan-Jalan Sedap. Nah pemirsa, setelah tadi kita melihat proses pembuatan hingga icip-icip dari rujak Mami's Kitchen. Nah sekarang saya sudah bersama ownernya nih. Halo Kak, dengan siapa? Dengan Ega. Ega. Nah Kak Ega, awal mula untuk membuka usaha ini sendiri terinspirasi dari mana sih? Awal mulanya itu dari hobi makan rujak. Kemudian dulu sempat kuliah di Bogor dan banyak terinspirasi oleh kuliner yang ada di sana. Contohnya tadi asinan. Sebenarnya asinan itu khas dari Kota Bogor. Nah pemirsa, seperti yang tadi kita dengar bahwa kakak ini terinspirasi untuk membuka usaha rujak ini dari kuliner-kuliner di Bogor, karena dia juga tamatan dari salah satu universitas yang ada di Bogor, gitu ya Kak. Nah Kak, ini sebelum membuka usaha rujak dan asinan ini sebelumnya menggeluti usaha apa sih?
Banyak. Yang pertama itu campuran, kemudian habis nikah dan lahiran membuka usaha kuliner di bidang frozen food. Nah, semua produk yang ada di frozen food itu produk saya sendiri, kayak roti Mariam, donat beku, cireng, dan lain-lain. Nah Kak, alasannya sendiri kenapa untuk yang tadi kita bilang frozen food itu masih berjalan atau bagaimana? Berjalan tapi tidak ditekuni seperti dulu. Alasannya apa? Alasannya karena kekurangan tenaga pastinya, kemudian untuk frozen food perputarannya mungkin agak lama. Jadi akhirnya memilih rujak ini, Ya. begitu. Nah kalau di rujak ini sendiri ada berapa jenis rujak sih yang kita jual? Ada berapa ya? Ada 5. Rujak bebek, rujak. Mungkin bisa ini ini kan kayak rujak bebek itu kan masih baru di telinga masyarakat Kota Palopo. Nah mungkin bisa kita jelaskan rujak bebek ini asalnya dari mana sih seperti itu? Kalau rujak bebek itu asalnya dari Sunda. Itu khas Sunda. Awalnya sih belum, maksudnya masih tradisional, tapi sekarang saya lihat di Instagram di Kota Jakarta, Bogor, dan lain-lain itu sudah banyak diinovasi, dijual online oleh pedagang. Nah selanjutnya selain rujak bebek, apalagi yang kita jual di sini? Ada rujak ulek, yang membedakan sama rujak ulek yang lain. Kalau saya melihat di luar, bedanya itu rujak ulek saya itu nanti ada yang beli baru kemudian diulek. Jadi ceritanya sini masih fresh ya, fresh, maksudnya baru dikerja ketika pesanan ada begitu. Nah Kak, untuk varian harganya sendiri? Waktu pertama kali jualan online, belum ada outlet yang seperti sekarang ini, harganya masih 15.000. Tapi untuk mencakup semua segmen pasar yang ada, saya menjualnya di bawah harga, yaitu 10.000 sampai 15.000. Jadi dari harga 10 dan 15.000 sudah bisa menikmati berbagai varian jenis rujak dan asinan yang ada di sini ya Kak. Begitu. Nah Kak, tadi kan kita juga bilang bahwa sebelumnya online begitu. Iya. Baru berpikir untuk membuka online. Nah untuk usaha online sendiri tuh berapa lama sih kita geluti? Sudah setahun lebih. Dan masih berjalan sampai sekarang. Masih berjalan sampai sekarang. Begitu. Nah untuk outletnya sendiri ini? Outletnya belum cukup sebulan. Jadi masih grand opening ya? Iya, masih grand opening. Nah ini pemasarannya tadi kan kita juga bilang online. Nah melalui media apa saja? Apakah juga bekerja sama dengan ojek online yang sekarang kebanyakan pengusaha itu bekerja sama dengan, apalagi khususnya pengusaha kuliner ya, bekerja sama dengan atau memanfaatkan ojek online ini. Nah kalau Kakak sendiri? Kalau Grab baru didaftar, tapi kalau kurir-kurir lokal sudah berjalan, sudah lama kerjasamanya sama kurir lokal. Kalau begitu. Nah Kak, terakhir nih, apa sih harapan atau mungkin ada inovasi atau mungkin ingin membuka outlet selanjutnya atau bagaimana? Inovasi sih pasti dan harus, karena pesaingnya sekarang sudah banyak, dan untuk outlet selanjutnya fokus di sini dulu, lihat perkembangan, dan sudah banyak sih yang nyaranin untuk buka di Belopa, di Luwu dan Luwu Utara. Alasannya kenapa? Alasannya maksudnya kenapa tidak membuka itu di daerah Luwu Utara? Alasannya yang pertama mungkin belum dapat partner yang cocok, kemudian belum sempat keluar daerah untuk melihat
kondisi di sana. Oke, makasih. Dengan siapa? Tadi namanya saya lupa. Ega, dengan Kak Ega. Makasih ya Kak Ega. Nah, ya. Nah, pemirsa, seperti itulah tadi wawancara singkat kita dengan owner dari Mamis Kitchen. Nah, akhirnya perbincangan kita ini pun sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita kali ini. Saya Sari Maya dan seluruh kru Jalan-Jalan Sedap yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Tapi jangan lupa ya pemirsa untuk terus menyaksikan Jalan-Jalan Sedap setiap hari Selasa pukul 2 siang hanya di Ratona TV. Oh ya, Anda juga dapat melihat kembali atau menyaksikan kembali acara Jalan-Jalan Sedap di YouTube kami di Jalan-Jalan Sedap. Dan bagi Anda yang penasaran untuk melihat rujak yang ada di sini, Anda juga bisa melihat Instagramnya di @mamiskitchen. Gitu ya Kak? Oke, akhirnya saya Sari Maya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.